Ya, Bu Afi, kalau sekarang kan tadi udah disebut sama Pak Jokowi, langsung harus diberikan kemudahan untuk para pelaku usaha, khususnya smelter, diberikan kredit. Mandatnya langsung dari Pak Jokowi dong. Harusnya berarti plat merah langsung gerak dong. Nah, begini, problemnya kan yang digunakan untuk kasih kredit itu kan dana masyarakat, ya kan. Nah, dana masyarakat itu pastinya kebanyakan jangka pendek. Sedangkan untuk smelter atau yang berbasis tambang ini biasanya butuh jangka panjang dan jumlahnya besar sekali gitu. Jadi memang yang diharapkan perbankan kalau memang pemerintah tuh ingin di sektor tertentu, berilah insentif misalnya. Misalnya satu, ATMR-nya diturunkan. Terus tadi yang Bapak bilang supaya nggak asing semua, 10% pengusahanya, 20% BUMN, kan kita punya SWF, ya kan. SWF ini kan khusus untuk investor-investor menempatkan di situ. Nah, bisa dia masukkan 20%. Jadi mewakili juga investor di luar melalui SWF misalnya. Jadi banyak jalan yang menurut saya agar bank itu mau lagi ke sana gitu. Karena pengalaman bank itu jangan dikira nggak pernah kasih smelter, pernah. Dulu bank plat merah dan bank-bank besar itu konsorsium membiayai smelter gitu. Nasib yang dulu seperti apa sih Bu? Ada update? Itu tadi, jadi begitu mereka sudah jadi smelternya, ternyata dibolehkan lagi untuk ekspor barang mentah. Jadi smelternya nganggur dong. Nah, begitu smelternya nganggur, mereka yang tadinya grace periodnya cuma 1 tahun misalnya, mereka bilang nggak bisa bayar nih karena smelternya nggak bisa dimanfaatkan gitu. Nah, jadi masalah dong. Akhirnya bisa jadi macet gitu. Nah, karena pengalaman itu, bank melihat nih apakah nanti juga begitu lagi kan gitu. Berarti banyak kredit yang tidak terselesaikan dari smelter yang sebelumnya. Betul, karena nikel itu dibolehkan nikel nikel dulu karena boksit semuanya nikel waktu itu. Karena rame-rame kan pada saat itu. Nah, ini kan juga gitu. Sebentar lagi kita mau ke baterai kan. Baterai ini apa Pak bahan bakunya? Nah, itu tahun 2025 kan. Itu kita akan menggunakan baterai untuk mobil listrik kan. Nah, itu sejauh mana marketnya di luar? Karena itu kan tidak hanya domestik gitu. Jadi kita punya polisinya. Tapi pertanyaannya apakah demand-nya sudah siap? Nah, bank akan selalu bertanya sejauh mana sejauh mana hasil penjualannya dan siapa marketnya. Kalau nggak masuk akal kan bank juga nggak berani kasih kredit gitu. Dianggap tidak layak karena ada 5C yang harus dilihat oleh bank ketika memberikan kredit. Itu problem sih. Gitu. Oke, ini ada angin segar dong berarti Pak Ronald ketika kemudian Presiden Jokowi sudah memberikan mandat, artinya terbuka lagi kembali kredit untuk smelter yang selama ini sulit nih Pak Ronald. Kalau segar sih segar Bu ya, tapi segar yang belum bisa dinikmati buat apa gitu Bu ya. Kalau ini kan sebetulnya baru himbauan. Kalau himbauan itu dalam arti bahwa ya dijalankan boleh, nggak dijalankan nggak apa-apa. Nggak ada kewajiban. Payung hukumnya nggak jelas. Jadi kalau bisa, kalau memang pemerintah berniat untuk bisa mengejawantakan smelter itu dalam waktu cepat, ya mari kita duduk bersama dan kita buat desk khusus ya untuk bisa mengetahui sebetulnya keinginan bank itu seperti apa, yang harus disampaikan pengusaha itu seperti apa. Karena kalau normally kita mengajukan kredit itu tidak mudah. Dan ini jumlahnya besar. Betul. Kalau toh tidak plat merah, nggak ada yang bisa. Kenapa? Karena ini cukup besar. Mereka juga harus konsorsium. Satu Tidak smelter sendiri. berapa? Satu smelter? 1,2 sampai 1,5. Kalau in total capeknya 1,2 untuk 2 juta ton. Tapi kan ada yang lain, ada sosialnya, ada macam-macam itu kan tidak ditanggung oleh capex. Capex kan hanya konstruksinya saja. Itu 1,5 miliar US dollar. Tidak sedikit. 30%. Nah, kalau 30% dalam tanda petik terlalu berat bagi kita. Makanya kita waktu itu mengusulkan kalau memang pemerintah berniat merealisasikan ini cepat, kami pengusaha siap gerak. Tapi kalau sendiri rasanya berat. Kalau dibandingkan dengan apa yang sudah menjadi hasil yang bisa dibanggakan seperti nikel, itu sama sekali berbeda. Oke, kita kan udah sering ngobrol nih Pak. Sejauh ini update-nya seperti apa sih Pak? Khususnya untuk hilirisasi di bauksit sendiri udah ada kemajuan nggak sih? Karena kita teriak-teriak kemarin soal masalah roadmap lah, kemudian juga kepastian hukumnya lah seperti apa gitu. Yang sejauh ini sudah ada belum? Duduk bersamanya sudah ada lagi atau belum? Sudah, seperti tadi kami diundang juga ke SDM mendengarkan proses perjalanan WHW mendirikan smelter. Juga belum menyentuh, itu baru step terakhir di konstruksi. Sebetulnya kita ada sebelumnya panjang, mencari investor, mencari pendanaan, mengurus izin yang 100 sekian banyaknya, dan ini tidak mudah, perlu waktu panjang. Nah ini sudah kita lakukan, sudah setengah jalan kami ini semua. Tapi terhambat oleh ya tadi negara luar kan juga nggak sebaik-baik inilah ya keadaan ekonominya, karena semua juga goyang dengan adanya COVID.
ini tidak semudah sebelum COVID. Sehingga perlu pembicaraan lagi dengan intensif dan apalagi ada angin segar dari Pak Jokowi. Wah, kita sudah menghimbau agar bank lebih mempermudah atau memperlancar kredit. Tapi kita perlu implementasi yang lebih jelas. Itu aja sebenarnya. Kita mungkin butuh forum panjang begitu ya untuk dari berbagai macam sisi begitu ya, komentarnya, kemudian juga statementnya, karena memang kan kalau kita lihat waktunya dari stop ekspor itu di Juni 2023 ini kan, berarti memang hanya hitungan bulan saja.